Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat beberapa kejutan datang dari panggung politik Indonesia, utamanya para barisan pembenci ya. Nah, yang pertama, KPK menggeledah kantor kuasa hukum Hasto yang juga merupakan mantan jubir KPK, yaitu Bung Febriansyah, yang diduga terlibat kasus pencucian uang. Waduh, luar biasa ya. Kuasa hukum Hasto luar biasa ya. Nah, selain itu ada juga kabar yang datang dari Rocky Gerung, seorang aktivis, seorang kritikus katanya yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor, akhirnya diperiksa Bareskrim Polri, teman-teman. Buntut atas kata-kata kotornya kepada presiden. Dan yang terakhir, ada teror kepala babi kepada media Tempo, bocor alus Tempo. Waduh, ini apa-apaan ini teman-teman? Minggu ini banyak banget kejutan-kejutan ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikutnya. Detik-detik KPK geledah kantor ex-jubir KPK Febriansyah, Visi Law Office. Waduh, digeledah teman-teman. Nah, dari berita yang saya baca ya, ini berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Syahrul Yassin Limpo. Ya, Febri ini kan sekarang jadi kuasa hukum Hasto juga teman-teman. Kayaknya nih timnya Hasto mulai ketar-ketir nih, mulai diobok-obok juga ya kan. Banyak sekali kejutan-kejutan minggu ini teman-teman. Irit bicara juga. Rocky Gerung selesai menjalani pemeriksaan lanjutan di Bareskrim Polri pada Rabu malam. Dalam pemeriksaan lanjutan kemarin, Rocky diperiksa penyidik selama 9 jam. Saat keluar dari gedung Bareskrim, Rocky bersama tim kuasa hukum Haris Azhar disambut ya kan? Oleh para pendukungnya. Menurut Rocky, selama pemeriksaan oleh penyidik terdapat 70 pertanyaan. Poin materi yang diajukan penyidik kepada Rocky Gerung seputar ucapan kritiknya dalam isu IKN dan juga sok tegar ya kan, sok kuat dia. Katakan, saya memanfaatkan hasil-hasil riset, terutama yang bersifat mengkritik. Keliru ya, menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu, menurut saya. Betul. Dan saya kira beliau sendiri sudah sadar ya, dan beliau sudah minta maaf, tapi saya katakan tidak benar itu. Saya termasuk yang tidak setuju dengan Mas Hasto ketika membawa case pribadi untuk kemudian soal itu persoalan institusi. Kan gitu kira-kira ya. Abang melihat itu? Iya, kita harus bisa pisahkan dan saya tidak setuju dalam kasus seperti itu gitu. Kalau dibawa ke institusi soal membela partai, membela Ibu Mega, ya kita harus lihat dulu. Tunggu dulu kawan, gitu. ya kan? Jadi makanya ketika ada yang mengatakan agak menjauhkan sedikit Ibu Mega dari Mas Hasto, itu mungkin juga cara yang baik untuk bisa dengar both sides. Both sides. Oh, jadi Ibu Mega selama ini nggak both side dong menurut Bang Don? Orang-orang dekat itu bicara seperti itu gitu. Yang enak Karena saya telepon bicara dengan 3 atau 4 orang di sekitar itu, jawabannya kayak begitu gitu. Kiriman kepala babi ini dinilai, terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi respon soal teror kepala babi kepada jurnalis Tempo. Ini semacam ancaman kepada para kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Dimasak aja ya kan. Dimasak aja. Gimana suruh masak ya kan? Anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak, gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Oh, ngelunjak ya sama kan? artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Tapi artinya sikapnya ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa itu problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu beneran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Nah iya teman-teman, ini takutnya
narasi-narasi yang digiring ini sama Tempo dan mungkin pembenci pemerintah dan Jokowi nanti diarahkan, wah ini yang ngirim pemerintah nih, pemerintah ingin menekan kebebasan pers. Takutnya itu nanti isu-isunya teman-teman. Saya nggak usah besar-besarkan. Ya, Tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap ada yang dihalang-halangi bikin berita kan? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Betul, betul. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Itu artinya kebebasan pers kita. Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di istana? Kan nggak ada. Itu artinya nggak ada kebebasan pers ya ditekan. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita? Masih boleh kok. Boleh kan? Masih boleh siaran bocor halus kan? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak ganggu sama sekali. Pemerintah itu hanya berusaha meluruskan kalau di medianya salah paham, kita luruskan. Kalau salah nulis statement, kita luruskan. Sisanya kan nggak ada tindakan apa-apa dari itu. Kalaupun ada yang merasa dirugikan, lapor ke Dewan Pers. Kan undang-undangnya sudah jelas. Jadi saya rasa nggak usah Lucunya, tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung. Dia harus kita berdayakan. Ini rencana kita, dan kita akan bangun tahun ini 200 sekolah berasrama tersebut. Satu sekolah akan terdiri, kita harapkan 1.000 murid. Mungkin tahun-tahun pertama akan belum sampai 1.000, tapi nanti saya berharap ya Menteri Sosial, Menteri Dikdasmen, mungkin berapa? Dalam 6 bulan bisa mencapai 1.000 murid masing-masing sekolah. Bisa. Hah? Tahun 4? Tahun depan? Tahun depan ya? Tanggal berapa? Coba dicatat. Dicatat. Loh ini harus bertanggung jawab itu. Luar biasa Pak Prabowo ya. Rakyat minta hasil yang cepat. Kantor Tempo dikirimin bangkai kepala babi. Kiriman itu dikemas dalam paket kotak yang ditujukan spesifik kepada Francisca Christy Rosana atau Cica pada 19 Maret lalu. Cica adalah wartawan Despolitik Tempo dan host senior Bocor Alus Politik. Saat paket itu diterima, Cica berada di luar kantor buat liputan. Paket itu baru dibuka esok hari pada 20 Maret. Hussein, salah satu rekan Cica, membantu membuka kardus itu. Saat membuka kardus itu, bau busuk udah langsung menyebar. Mereka langsung putusin membuka seluruh kardus di luar gedung. Setelah terbuka, isinya bangkai kepala babi dengan 2 telinga terpotong. Pengiriman kepala babi ini dianggap punya makna tertentu. Dalam beberapa kepercayaan, kepala babi biasa digunakan dalam ritual pengantaran roh ke alam lain. Kalau dikirim ke seseorang, itu bisa diartikan sebagai ancaman kekerasan, kutukan, ilmu hitam, hingga kematian. Jadi kiriman itu bisa ditafsirkan giliran lo selanjutnya. Pimpinan redaksi Tempo, Setri Yasra, langsung angkat suara. Menurutnya, ini bukan sekedar ancaman personal buat Cica, tapi lebih ke upaya membungkam kebebasan pers. Nah, kan kesana-kesana Padahal nanti katanya kan. menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, jurnalis harusnya bisa bekerja tanpa takut diintimidasi. Ini bukan kali pertama jurnalis Tempo kena teror. Sebelumnya, Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran, yang juga host podcast Bocor Alus Politik bareng Cica, juga pernah diteror. Mobilnya 2 kali dilemparin batu sampai kacanya pecah pada Agustus 2024 lalu. Saat ini Tempo mutusin buat ngelindungin Cica dan Hussein dengan gak biarin mereka bekerja sendirian dan harus selalu ditemani. Tempo juga udah laporin kasus ini ke polisi. Masalahnya, laporan tentang teror Hussein sebelumnya belum ada perkembangan. Tempo khawatir laporan soal teror yang menimpa Cica juga bakal bernasib sama. Intimidasi pada Tempo ini menuai tanggapan dari berbagai pihak. Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis Erik Tanjung menegaskan, ini bukan cuma masalah buat Tempo atau Cica, tapi juga masalah buat demokrasi di Indonesia dengan cara membatasi kebebasan pers secara keseluruhan. KKJ bahkan terang-terangan menantang Presiden Prabowo Subianto. KKJ ingin tahu apakah pemerintahannya benar-benar pro kebebasan pers atau justru sebaliknya. Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum Irfan Kamil menekankan pentingnya perlindungan jurnalis. Menurutnya, kalau aparat tidak serius menangani kasus ini, berarti negara gagal menjamin kebebasan pers.
Nah, sebenarnya kasus ini tuh harus jelas dan terang. Siapa yang ngirim? Maksudnya mungkin ya sebagai ancaman ya, tapi siapa yang ngirim ini loh, ini harus dibongkar sama kepolisian teman-teman. Biar informasinya itu tidak simpang siur, opininya nggak digiring ke sana kemari sama masyarakat. Hal senada juga disampaikan Dewan Pers dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Mereka mendesak pemerintah dan kepolisian buat segera mengusut dalang di balik aksi ini. Apalagi dalam 5 tahun terakhir, kekerasan terhadap jurnalis makin sering terjadi. Di media sosial juga beredar poster dukungan dari netizen kepada Tempo. Saya bersama Tempo, lawan #teror kepala babi. Bunyi poster itu dengan background para wartawan Tempo. Memang belum jelas ya siapa sih dalang dibalik teror terhadap Hussein dan Cica. Tapi melihat teror yang semula menimpa Hussein dan belakangan menimpa Cica, muncul spekulasi bahwa teror itu bukan peristiwa insidental, tapi peristiwa itu dianggap terpola dan sistematis. Pemerintah pusat dan kepolisian harus segera bertindak menangani 2 kasus teror itu. Ini penting untuk mematahkan pandangan yang menganggap pemerintah pusat dan kepolisian gak peduli dengan teror yang menimpa wartawan dan media massa. Juga untuk memberikan jaminan bagi wartawan dan media massa bisa bekerja dengan bebas dan tanpa diintimidasi sebagaimana amanat Undang-Undang Pers. Oke teman-teman, kasus ini harus terang. Pihak kepolisian dan pemerintah pusat ini harus mengusut kasus ini teman-teman, agar ya narasinya tidak liar gitu ya kan, tidak menyasar ke pemerintah tentang pembungkaman pers dan segala macam. Apalagi kan sekarang lagi isu penolakan RUU TNI dan isu dui fungsi lagi dinaikkan teman-teman. Jangan sampai ya ada orang yang mencocok logikan, ya timbullah sebuah narasi yang mungkin sangat menyudutkan dan sangat merugikan pemerintah. Nah, dan beberapa kejutan minggu ini itu sangat mengagetkan juga teman-teman. Utamanya penggeledahan kantor kuasa hukum Hasto yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Waduh, kok bisa begitu? Karena bisa kita lihat teman-teman, sepak terjang Febri ini setelah tidak menjadi jubir KPK, dia selalu membela koruptor gitu, menjadi kuasa hukum koruptor. Kalau nggak salah Verdi Sambo dia juga jadi kuasa hukumnya juga dulu teman-teman. Syahrul Yassin Limpo, sekarang Hasto. Ya entah apa maksudnya Febri ini kan, apakah memang itu pure profesionalitasnya sebagai kuasa hukum, sebagai advokat atau seperti apa ya, kita nggak tahu teman-teman ya. Dan juga tadi bagaimana Rocky Gerung konon kabarnya ya sudah diperiksa oleh Barreskrim Polri ya, semoga dapat mendapatkan titik terang gitu ya kan ya, karena congornya Rocky ini agak kasar juga teman-teman, harus diberi pelajaran juga ya kan. Nah tadi Pak Prabowo sangat luar biasa teman-teman, akan membangun sekolah rakyat, berapa tadi, 20 sekolah rakyat ya, yang satu sekolahnya itu bisa menampung 1000 siswa. Dan Pak Prabowo bertekad untuk memutus kemiskinan yang ada di Indonesia. Jadi jika orang tuanya mungkin kurang beruntung, hanya pemulung, hanya ya tidak beruntung lah teman-teman, ya anaknya tidak boleh ikut dengan ketidakberuntungan bapaknya. Anaknya harus diselamatkan oleh negara agar ya anaknya bisa menatap masa depan yang lebih baik teman-teman. Dan itulah cara usaha dari Pak Prabowo untuk mencapai generasi emas Indonesia emas 2045. Ya kita butuh SDM unggul teman-teman. Kita butuh SDM yang siap bersaing, siap apa istilahnya ya, siap goes to internasional gitu ya kan. Apalagi Mas Gibran juga sekarang lagi genjot-genjotnya mengkampanyekan soal AI. Nah ini kan bagus, mereka dilatih untuk mengetahui hal-hal yang mungkin selama ini mereka tidak ketahui teman-teman. Diberi pelajaran yang baik, diberi pengetahuan yang baik. Nah sehingga muncul bibit-bibit baru dari Indonesia. Ya kita berharap Pak Prabowo bisa membangun sumber daya manusia Indonesia dengan baik, sehingga Indonesia Emas 2045 bukan hanya angan-angan tapi akan menjadi kenyataan teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.